kepada Tuhan. Tarik nafas dalam-dalam dan katakan, Tuhan terima kasih. Terima kasih ya Allahku. Syukur terima kasih buat kebaikan-Mu, buat masa depan. Terima kasih ya Tuhan. Kita masih terima kasih Tuhan. Syukur terima kasih. Haleluya. Terima kasih ya Allah. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Tak pernah berakhir kasih setia-Mu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Katakan kepada Allahmu, tak pernah berakhir. Haleluya. Kasih setia selalu dalam hidupku, berbakti berharap Yesus, Kau segalanya. Tuhan, inilah kesaksian kami. Kasih setia-Mu tidak pernah berkesudahan. Terima kasih Allahku, terima kasih. Berbicara kepada setiap pribadi hari ini Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu. Tuhan, perkenalkan jati diri-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pakai hamba-Mu Tuhan Yesus. Mampukan hamba-Mu beri bahasa yang sederhana. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba kembalikan segala pujian, hormat, ucapan syukur dan kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya dan siap diberkati Tuhan, sama-sama katakan. Amin, amin. Shalom saudara. Saudara diberkati Tuhan. Luar biasa pagi-pagi yang sangat sukacita ya. Kita ada reggae morning gitu ya. Saudara tadi lihat Dodi Tarigan main keyboard, saudaraku, udah kayak Stevie Wonder aja begini, saudaraku. Saya lihat, wah ini luar biasa nih orang. Dipakai Tuhan luar biasa. Saudara, kita bersuka cita dan memang anak-anak Tuhan perlu bersuka cita. Karena Tuhan membuat kita tertawa-tawa bersuka cita. Saudaraku, minggu depan kepada saudara yang melihat dari live streaming, minggu depan kita mulai ibadah onsite. Jam 8, jam 10, dan jam 1 siang. Semua sidang jemaat bisa menyesuaikan diri dan bisa hadir di tempat ini sama-sama untuk menyembah Tuhan. Ya, mungkin ada reggae morning lagi ya. Oke, saudaraku, kita mengucap syukur dan hari ini untuk beberapa waktu ke depan saya ingin bicara tentang satu tema yang baru dan tema ini mungkin sederhana. Tetapi setelah saya renungkan beberapa waktu lamanya, ini sangat penting untuk betul-betul difahami, dimengerti oleh setiap anak-anak Tuhan, terutama saudara yang berjemaat di tempat ini. Supaya saudara mengerti betul satu bagian yang tidak bisa dipisah-pisahkan dengan Tuhan. Yaitu pengampunan. Ini satu karya, satu watak, satu karakter. Bagian yang tidak bisa dipisahkan. Saudaraku, mungkin saudara gak pernah sadar. Kekristenan adalah satu-satunya
di seluruh muka bumi yang berlandaskan kepada pengampunan. Saudara masuk kerajaan surga bukan karena saudara baik, bukan karena saudara membawa persembahan yang banyak, membawa buah sulung, perpuluhan dan sebagainya, tapi semua karena Kristus sudah mengampuni saudara. Semua agama itu mengajarkan hukum timbal balik. Kalau banyak beramal maka saudara akan begini. Kalau banyak memberi sedekah maka saudara akan menerima ini. Kalau saudara lakukan ini maka engkau akan terima ini. Bahkan kalau saudara bertapa istilahnya, saudara akan masuk ke dalam nirwana dan sebagainya. Kekristenan mengajarkan satu perkara. Engkau menerima keselamatan karena karya pengampunan yang Tuhan sudah berikan. Dan begitu kentalnya pengampunan dengan Kristus, gak bisa dipisah-pisahkan. Orang akan melihat Tuhan ketika mereka melihat pengampunan. Saudaraku, dalam hal yang sama, saudara dan saya akan menjadi kepanjangan tangan Tuhan ketika saudara menampilkan karya pengampunan. Saudaraku, dunia ini penuh dengan kekecewaan dan kebencian. Dan pada umumnya, saya baca satu artikel, orang itu kecewa paling sering, paling banyak dia kecewa kepada gembala sidang. Ada satu orang, bahkan psikolog, psikiater, itu kecewa sampai kepahitan dengan seorang gembala di satu kota di Buffalo, New York. Saudaraku, dia diinterview oleh seorang wartawan. Dia tanya, kenapa kamu kepahitan? Kenapa kamu kecewa betul dengan seorang pendeta kecil di kota itu? Apa kamu kenal pendeta itu? Enggak, saya enggak kenal. Apa kamu jemaatnya? Atau kamu pernah mendengar khotbahnya? Saya enggak pernah dengar khotbahnya. Saya juga bukan jemaatnya. Kenapa kamu bisa kepahitan? Karena dia mencuri income saya, pendapatan saya. Oh, bagaimana ceritanya? Saudara, saya ceritakan. Jadi ceritanya begini, saudaraku. Ada satu orang kaya. Dia itu terganggu jiwanya, gak bisa tidur. Dia pergi ke seorang psikiater yang terkenal di kota itu. Dia katakan, Pak, saya itu gak bisa tidur, saya ketakutan setiap malam. Kenapa kamu ketakutan? Karena saya merasa di bawah kolong ranjang saya tuh ada sesuatu yang ingin mencekik saya. Gitu ya. Ada satu makhluk yang ingin mencekik saya. Lalu psikiater ini berkata begini, oke, kamu perlu terapi, perlu sesi demi sesi. Berapa banyak sesinya? Sekitar 25 kali sesi. 1 minggu 1 kali. 1 kali sesi berapa, Pak? 1 kali sesi $400. Saudara bisa bayangin 25 sesi, 1 kali sesi $400. Ya udah, saya pikir-pikir dulu. 1 minggu ditunggu nggak datang, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, 3 bulan. Nggak pernah datang ini pasien ke tempat praktek si psikiater ini. Saudaraku, 1 kali mereka ketemu di pasar. Lalu sang psikiater bertanya kepada pasiennya, kamu udah 4 bulan nggak datang ke kantor praktek saya. Kenapa kamu nggak datang? Oh, nggak perlu lagi Pak Psikiater, karena saya sudah sembuh. Loh, kenapa kamu bisa sembuh? Bagaimana caranya kamu sembuh? Saya pikir-pikir 1 sesi saya harus bayar $400. 25 sesi berapa ribu dolar yang saya harus keluarkan untuk terapi seperti itu. Akhirnya saya pikir yang lebih murah, saya datang kepada Bapak Gembala Sidang. Saudaraku, biasa kalau mau cari yang murah, datang ke Gembala Sidang. Saudaraku, datang ke Gembala Sidang. Gembala Sidang ini berdoa, berpikir, dia dapat hikmat. Dia bilang, Pak Gembala, saya ini gak bisa tidur karena ketakutan setiap malam. Di bawah kolong ranjang saya tuh ada makhluk yang ingin mencekik saya. Bapak Gembala berkata begini, oke, kalau begitu begini aja. Jadi solusinya sederhana. Itu ranjang kakinya dipotong oleh Bapak Gembala. Sekarang gak ada kakinya, jadi gak mungkin ada orang yang bisa tidur di bawah ranjang. Jadi sejak saat itu saya gak perlu lagi ketakutan. Gak bayar apa-apa. Cuma datang terima kasih, ajak minum kopi Bapak Gembala. Dan semua selesai. Gak perlu keluar ratusan dolar, ribuan dolar. Saudaraku, akibat seperti itu, sang psikiater itu begitu kecewanya kepada Gembala. Dan kepahitan mungkin sampai matinya. Nah, saudaraku, hari ini saya ingin sampaikan kepada saudara. Saudara harus belajar melepaskan yang namanya pengampunan. Tapi nggak mudah.
Saudaraku, beberapa waktu ke depan, dalam beberapa minggu ke depan, saya ingin ajak saudara betul-betul memperhatikan kebenaran firman Tuhan ini. Catat bila perlu. Dan saya rindu supaya setiap kita belajar satu kebenaran. Saya akan belajar untuk tuntun saudara perlahan-perlahan untuk betul-betul memahami arti pengampunan. Dan saya berdoa supaya setiap pribadi yang ada di gereja ini, semua saudara bebas dan sungguh-sungguh bisa menghidupi arti pengampunan. Karena ini satu perkara yang betul-betul luar biasa. Saudaraku, kita akan lihat satu video klip sebentar, tapi sebelumnya saya ingin sampaikan kepada saudara. Saudara-saudara renungkan. Sebagai hamba Tuhan, gak mudah untuk saya mengajar orang untuk melepaskan pengampunan. Orang dewasa. Sekalipun dia hamba Tuhan, ada satu orang hamba Tuhan, sampai hari ini, dia gak pernah mau angkat telepon saya, gak pernah mau reply WhatsApp saya ucapkan selamat hari Natal, selamat tahun baru, gak pernah dijawab. Akibat hal-hal perkara apapun, manusia, hamba Tuhan sekalipun, bisa kecewa sedemikian rupa, sampai ditahan dan dibawa ke liang kubur. Saudaraku, tapi anak-anak mudah untuk mengampuni. Anak umur 2-3 tahun berantem, rebutan es krim, rebutan permen. 5 menit kemudian mereka peluk-pelukan lagi kayak Teletubbies. Wah, bahagia kembali. Kenapa anak-anak lebih mudah untuk mengampuni dibanding orang dewasa? Padahal orang dewasa tahu arti pengampunan. Orang dewasa jauh lebih mengenal Tuhan dibanding anak-anak. Coba kita lihat. Silakan. Kasih suaranya dong. Are you being mean to me? No. No. Are you happy? Yeah. I need another mommy. You need another mommy? Yes. Okay. Who do you want as your mommy? Auntie Jen. Okay. I'll tell her. Okay, mommy. But you can't call me mommy anymore. Mama. You can't call me mama. What's your name? Michelle. Michelle? You're not Michelle. Amin. Are you ready to go now? Saudara, ini anak kecil lucu, dia entah kenapa dia kecewa sama maminya. Dia bilang, I need another mommy. Aku perlu mami yang baru katanya. Maminya tanya, kamu mau siapa sebagai mami kamu? Tante Jane. Ya udah nanti mami kasih tahu. Oke mami. Maminya bilang nggak boleh panggil aku mami lagi. Kalau kamu mau dapat mami baru. Jadi mama. Nggak boleh mama juga. Siapa nama kamu? Namanya Michelle katanya maminya. Kamu bukan Michelle. Saudaraku, anak ini setelah peristiwa ini dia nggak jadi pergi untuk cari mami lagi. Karena itu sifat anak-anak. Anak-anak itu lebih mudah untuk memaafkan. Entah apapun perkaranya. Tapi orang dewasa itu sangat sulit untuk memaafkan. Kenapa seperti itu? Saya ingin beritahu satu perkara. Karena di benak, di pikiran anak-anak, menjadi bahagia, being happy, itu jauh lebih penting daripada dianggap benar. Kalau bagi orang dewasa, dianggap benar lebih penting daripada bahagia. Sekalipun saya kecewa, sekalipun saya sakit, saya marah, saya miserable gitu ya. Tapi yang penting saya benar dan saya dianggap benar. Pak Steven, ayo telepon, minta maaf. Nggak perlu saya minta maaf, karena saya yang benar. Kalau saya telepon nanti dia pikir dia benar. Saudaraku, itu sifat kita orang dewasa. Bagi kita orang dewasa, dianggap benar jauh lebih berharga daripada berbahagia. Saudara tahu apa kata Tuhan Yesus? Coba lihat, Matius 5 ayat yang ke-9. Matius 5 ayat yang ke-9, silakan. Ayo cepat. Ayo langsung. Matius 5 ayat yang ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah.
Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, saya ingin ajak saudara untuk memperhatikan kebenaran firman ini. Artinya, bagaimana kalau dia tidak membawa damai? Apakah itu juga berarti dia bukan anak-anak Allah? Apakah orang yang terus mempertahankan untuk tetap marah, tetap kecewa, justru dia sebetulnya bukan anak-anak Allah? Ini yang berkata Tuhan Yesus, saudaraku, bukan saya yang berkata. Dan Tuhan kata, berbahagialah orang yang membawa damai, yang mau hidup selalu di dalam perdamaian, karena mereka lah yang akan disebut sebagai children of God, anak-anak Allah. Saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk sungguh-sungguh merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Sifat Tuhan, karakter Tuhan yang paling dasar, Kristus itu dikenal karena pengampunannya. Satu kali Billy Graham pergi ke Sungai Gangga. Untuk pertama kalinya dia menginjil di India, di tepi Sungai Gangga. Ada lebih dari 33 dewa-dewi yang disembah oleh orang-orang India. Saudaraku, pada waktu Billy Graham datang ke Sungai Gangga, dia melihat ada seorang wanita duduk di tepi Sungai Gangga dengan wajah yang penuh dengan permasalahan. Billy Graham datang mendekati wanita itu dan dia berkata begini, "Ibu, maukah ibu mendengar saya memperkenalkan tentang Tuhan saya?" Wanita India ini berkata kepada Billy Graham, "Pastor, apa yang Tuhanmu bisa berikan kepada saya? Kami punya 33 juta lebih Tuhan-Tuhan, ilah-ilah, dewa-dewi di bangsa ini. Apa yang Tuhanmu bisa berikan kepada saya? Yang 33 juta dewa-dewi kami tidak bisa berikan kepada kami." Billy Graham melihat wanita ini dan dia berkata gini, "My God will offer you forgiveness." Tuhanku akan memberikan kau pengampunan. Tidakkah kau mau untuk itu? Wanita ini menangis. Saudaraku, ilah-ilah yang ada di bumi tidak mampu memberikan yang namanya pengampunan. You have to pay. Saudara lakukan ini, maka engkau akan menerima ini. Saudara kerjakan ini, maka engkau akan menerima ini. Semua berdasarkan hukum timbal balik. Tetapi apa yang Tuhan katakan, receive my forgiveness. Terima pengampunan. Dan itu semua manusia membutuhkan yang namanya pengampunan. Saya pun membutuhkan pengampunan. Semua kita. Gak ada manusia yang tidak membutuhkan pengampunan. Saya butuh pengampunan dari Tuhan. Saya juga butuh pengampunan dari orang lain. Karena gak ada orang yang sempurna, yang tidak pernah berbuat salah. Saudaraku, ini perkara yang penting. Kembali kepada apa yang firman Tuhan tadi katakan di Matius 5 ayat yang ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Atau yang mewarisi kerajaan Allah. Atau dengan kata lain, seandainya dia tidak membawa damai, apakah itu berarti mereka tidak akan pernah mewarisi kerajaan Allah? Saudaraku, ini penting untuk saudara dan saya renungkan kebenaran ini. Saya ingin ajak saudara untuk melihat dua perikop kebenaran firman Tuhan. Satu dari perjanjian lama, satu dari perjanjian baru. Dan saudara lihat, perhatikan sungguh-sungguh. Supaya saudara melihat ada rencana Tuhan yang tidak pernah berubah sejak zaman Musa dan apa yang Yesus perkatakan. Coba lihat ya. Kitab Imamat 21, perhatikan ayat 17 sampai ayat yang ke-20. Imamat 21 ayat 17 sampai ayat yang ke-20. Silakan. Imamat 21 ayat yang ke-17. Katakanlah kepada Harun begini, setiap orang dari antara keturunanmu turun-temurun yang bercacat badannya, janganlah datang mendekat untuk mempersembahkan santapan Allahnya. Karena setiap orang yang bercacat badannya tidak boleh datang mendekat. Orang buta, orang timpang, orang yang bercacat mukanya, orang yang terlalu panjang janggut anggotanya, orang yang patah kakinya atau tangannya, orang yang berbongkol atau yang kerdil badannya, atau yang bular matanya, orang yang berkedal atau berkurap, atau yang rusak buah pelirnya. Oke. Saudaraku, itu apa yang dikatakan oleh kitab Imamat 21.
ada serentetan manusia yang tidak diperkenankan untuk membawa persembahan kepada Tuhan. Kalau kita mengikuti perjanjian lama, kalau mereka tidak membawa persembahan kepada Tuhan, korban bakaran, maka tidak akan menerima yang namanya pengampunan. Berarti bagaimana mungkin mereka bisa diselamatkan? Hanya karena cacat tubuhnya. Ada yang tangannya terlepas, kupingnya terlepas, dan sebagainya. Orang-orang yang cacat seperti itu, yang kitab Taurat Musa katakan, mereka nggak boleh datang untuk membawa persembahan kepada Tuhan. Sekarang perhatikan kembali lagi apa yang Matius 5 perkatakan. Matius 5 ayat 23, 24. 23 ya. Matius 5 ayat yang ke-23. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Amin. Saudaraku, ada satu pernyataan yang Tuhan Yesus katakan setelah dia bicara menyatakan khotbah di bukit, yaitu berbahagialah, berbahagia dan sebagainya. Dia katakan gini, kalau engkau membawa persembahan bagi Tuhan dan engkau teringat sesuatu di hati saudaramu, tinggalkan persembahanmu dan datang berdamai dahulu. Baru engkau masuk membawa persembahan. Saudaraku, saya renungkan dan saya kaitkan dua peristiwa ini. Sebetulnya apa yang Tuhan ingin sampaikan? Saudaraku, permusuhan, kekecewaan, kemarahan yang saudara pendam terhadap saudara-saudaramu, itu sama seperti bagian tubuh yang dipotong. Dengan tidak melepaskan pengampunan, terus mempertahankan kemarahan, kekecewaan sedemikian rupa, maka sama seperti saudara sedang mengamputasi bagian tubuhmu. Sekarang putus hubungan, tidak perlu lagi bicara, tidak perlu lagi ada urusan dengan si A, si B, si C dan sebagainya. Kita putus hubungan, diamputasi. Dan orang yang melakukan seperti itu, kata firman Tuhan, mereka jangan masuk membawa persembahan kepada Tuhan. Saudaraku, saya ingin sampaikan demi kasih Kristus, tidak ada anak Tuhan sehebat apapun, sebagaimana diurapi Tuhan, kalau saudara menahan pengampunan. Apa yang firman Tuhan katakan, saudara tidak akan layak untuk datang membawa persembahan kepada Tuhan. Saudara nggak akan mungkin datang masuk ke dalam kerajaan surga. Saudaraku, ini hal yang sangat-sangat penting sekali untuk gereja Tuhan sungguh-sungguh memahami kebenaran ini. Saudara sebagai hamba Tuhan sekalipun, saudara perlu belajar mengenal kebenaran ini. Tidak ada hal-hal yang bisa saudara pertahankan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah dengan kemarahan, dengan kekecewaan sedemikian rupa, sebelum saudara berani melepaskan pengampunan. Saudaraku, dunia ini nggak sempurna. Saudara pasti akan menemukan orang-orang yang ingin mencelakakan saudara, atau yang berbuat jahat, atau apapun yang terjadi. Tetapi hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Belajar untuk melakukan, melepaskan pengampunan sesuai dengan apa yang Tuhan ingin sampaikan. Saudaraku, untuk beberapa waktu ke depan, saya ingin saudara untuk perhatikan kebenaran ini. Sebelum saudara bisa mengampuni orang lain yang bersalah kepadamu, hal yang pertama yang sederhana sekali, mungkin saudara akan kaget mendengarnya. Saudara harus belajar untuk mengampuni Tuhan. Oh, kapan Tuhan berbuat salah sama saya? Masa manusia mengampuni Tuhan? Let me tell you, belajar berdamai dengan Tuhan. Ada waktunya sebagai hamba Tuhan sekalipun, engkau akan merasa begitu kecewanya kepada Tuhan. Dan saudara akan merasa bahwa Tuhan itu layak dihukum. Dan tidak pernah ada pemberesan antara manusia dengan Tuhan. Kecuali satu perkara, you need to learn to forgive him. Belajar untuk melepaskan pengampunan. Saudaraku, sebelum saudara bisa mengampuni satu sama lain, hal yang pertama yang paling sederhana, mungkin ini gak masuk akal, tapi saya ingin ajak saudara untuk betul-betul melihat kebenaran firman Tuhan ini. Belajar untuk berdamai dengan Tuhan. Belajar untuk berani melepaskan pengampunan bagi Tuhan. Saudaraku, coba saya ajak saudara untuk melihat satu firman Tuhan. Ini satu pribadi yang sangat luar biasa.
Kejadian 50, perhatikan ayat 15 sampai ayat yang ke-21. Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Silakan. Kejadian 50 ayat 15, judul perikop, Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ayat ke-15, ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyampaikan pesan ini kepada Yusuf sebelum ayahmu mati. Ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang, ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf. Ketika orang berkata demikian kepadanya, juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menangkan hati mereka dengan perkataannya. Amin. Saudaraku, beberapa waktu ke depan saya ingin saudara perhatikan betul-betul hidup satu pribadi ini. Luar biasa, sederhana, tapi betul-betul akan mencelikkan mata rohanimu. Namanya Yusuf, dari keluarga Yakub, dari rumah Israel. Saudaraku, tanpa kesalahannya sendiri, Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya, diperlakukan tidak adil, dicampakkan dari ayahnya. Hampir seluruh masa mudanya hilang. Dia dipisahkan dari ayahnya. Dan bertahun-tahun dia harus pergi, dianggap sudah tidak ada. Kalau ada manusia yang punya hak untuk kecewa, mungkin Yusuf punya hak untuk kecewa. Ketika semuanya berakhir dan Tuhan permuliakan Yusuf. Lalu ayahnya mati dan kakak-kakaknya mulai ketakutan terhadap Yusuf. Yusuf berkata kepada kakak-kakaknya, perhatikan ayat 19-20. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, jangan takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Am I replacement of God? Apakah kamu pikir aku ini pengganti Allah? Kenapa Yusuf berkata begitu? Kemudian dia berkata begini, kamu mereka-reka yang jahat, tetapi Tuhan merubah reka-rekaan yang jahat itu untuk tujuan ilahi. Saudaraku, manusia perlu sadar satu kebenaran firman Tuhan ini. Yusuf melihat satu perkara yang tidak dilihat oleh kebanyakan orang. Yusuf melihat ada Tuhan di atas segala perkara. Ada rencana surgawi yang lebih besar daripada rencana yang bisa dibuat oleh manusia. Saudaraku, seandainya Tuhan sudah punya rencana bahwa Yusuf akan dijadikan satu pribadi yang akan memberi makan bukan hanya bangsanya sendiri, bukan hanya keluarganya, tapi seluruh bangsa. Dan dia akan menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Seandainya itu terjadi dengan pola pikir manusia, Yusuf baik-baik, anak mami, anak papi di rumah, anak kesayangan papahnya. Waktu diberikan baju, semuanya baju yang warna abu-abu. Yusuf pakai jubah warna-warni. Berbeda dari seluruh saudara-saudaranya. Paling menonjol sendiri, paling dikasihi. Kalau mungkin saudara-saudaranya dikasih mangga golek, Yusuf dikasih mangga harum manis gitu ya. Dia dibedakan karena paling disayang, paling dimanja. Kalau sekarang Yusuf terus seperti itu, dan pada waktunya Tuhan katakan, it's time. Kamu harus pergi ke Mesir. Mungkinkah Israel membiarkan Yusuf pergi ke Mesir? Mungkinkah Yakub mengizinkan Yusuf pergi ke Mesir? Ini anak mami, ini anak papi, tidak akan mungkin diizinkan pergi ke Mesir. Kalau Tuhan katakan sekarang waktunya engkau diajar mentalmu. Engkau harus menjadi seperti budak, belajar ngepel, belajar nyapu, belajar berternak, belajar begini, belajar begitu. Mungkinkah papahnya izinkan dia pergi seperti itu? Nggak akan mungkin.
Tuhan tahu sesuatu yang besar, sesuatu yang extraordinary harus terjadi. Ketika saudara-saudaranya mengambil keputusan untuk mencelakakan Yusuf, Tuhan pakai rekan-rekan yang jahat itu untuk membentuk satu pribadi sesuai dengan tujuannya Tuhan. Dan Yusuf bisa melihat ini. Dia katakan, apakah kamu pikir aku ini pengganti Allah? Kenapa Yusuf bisa berkata begitu? Karena Yusuf tahu semua terjadi sesuai dengan tujuannya Tuhan. Saudaraku, seringkali ketika kita mengalami itu, saudara pernah ada yang kejepit jarinya di pintu? Kalau saudara tahu, kuku kelingking saya, yang kanan dan yang kiri ini berbeda. Karena yang kanan ini pernah kejepit, saudaraku. Kejepit, kalau saudara mengalami jari saudara dijepit pintu, itu sakitnya luar biasa. Saudaraku, satu kali secara nggak sengaja, adik saya main pintu, dia banting pintu, dijepret, jari saya masih ada di situ, dan kejepit, saudaraku, sampai kukunya lepas. Waduh, berminggu-minggu saya kesakitan. Saudaraku, lalu apa yang saya harus lakukan? Apa yang bisa saya lakukan? Saya pukuli pintu itu, kurang ajar, dia menyakiti saya. Itu perbuatan bodoh. Karena saya tahu bahwa pintu itu bergerak, pintu itu menjepit kuku saya. Karena ada kekuatan lain yang mengatur pintu itu sendiri. Sengaja ataupun tidak sengaja, tapi ada kekuatan lain. Bisakah saudara melihat kehidupanmu seperti ini? Bahwa sesuatu yang terjadi dalam hidupmu, karena ada satu kekuatan lain yang mengatur semuanya itu. Tahun 1989, di Amerika ada 2 hari besar yang sangat besar gitu ya. Satu Christmas, yang satu namanya Thanksgiving. Satu long weekend Thanksgiving. Saya tinggal di kampus di asrama, saudaraku. Bukan di asrama, di apartemen di kampus. Kampus itu ada 60.000 mahasiswa. Saya tinggal di kampus itu, dan 3 bulan sebelum Thanksgiving, saya mendapat berita. Ada seorang keluarga di California, di Santa Barbara, mengundang saya, tiket dibayarin, makan semuanya. Saya diajak jalan-jalan. Untuk pertama kalinya saya akan pergi ke California, ke Santa Barbara. Wah, saya sukacita. Dan dia berjanji, Santa Barbara itu letaknya tidak terlalu jauh dari Los Angeles. Dia akan bawa saya untuk pergi ke Disneyland di Los Angeles. Wah, di Anaheim, Los Angeles. Saya bersyukur sekali. Long weekend, dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Wah, saya akan merasakan seperti anak-anak, saudaraku. Saya nanti-nanti, pada hari Selasa, 2 hari sebelum Thanksgiving, tiba-tiba saya diberitahu, di-cancel semuanya. Saudaraku, saudara bisa bayangin, saya begitu berharap, belum pernah ke Disneyland, belum pernah ke Santa Barbara. Thanksgiving semua orang pergi meninggalkan kampus. Saya nggak punya persiapan, nggak punya makanan, nggak punya apa-apa. Saya akan pergi ke Santa Barbara. Saudaraku, sekarang 2 hari sebelumnya di cancel. Saya mau kemana? Saya mau telepon teman kanan kiri, semua udah pada siap-siap. Saya kecewa, betul-betul saya kecewa. Di dalam kekecewaan itu, saya bisa menyalahkan Tuhan. Tapi Tuhan gak jawab apa-apa, saudaraku. Hari pertama Thanksgiving, karena gak ada kegiatan apa-apa, saya pakai sepatu saya mau jogging, saya mau lari di sekitar kampus gitu ya. Begitu beberapa menit saya lari di sekitar kampus. Kampus saya itu besar sekali, ada padang-padang rumput yang besar. Di satu ujung di padang rumput di bawah pohon, saya melihat ada seorang anak muda sedang duduk di situ. Saya dekati karena saya nggak kenal, saya dekati. Saya tepuk pundaknya. Begitu saya tepuk, dia kaget, dia lompat dan dia lari. Insting saya mengatakan sesuatu yang nggak benar terjadi. Saya kejar dia, saya tangkap dia. Kita bergulat beberapa waktu lamanya. Waktu saya melihat bahwa tangannya pegang satu scissor, satu pisau silet, saudara tahu. Saya pegang tangannya dan saya pertahankan. Saya melihat sesuatu yang nggak benar. Saudaraku, karena saya lebih besar dari dia, saya bisa menggagalkan dia punya tenaga dan saya tundukkan dia. Kemudian singkat cerita saya bawa dia ke apartemen saya. Dia tinggal di tempat saya. Saya kasih makan, saya temani dia. Selama Thanksgiving holiday, saya punya momongan baru.
menjadi sahabat karib saya, orang dari China, namanya Fung Renquan. Istri saya juga pernah ketemu dengan dia, teman baik. Saudaraku, saudara tahu, tahun 88, dia adalah salah satu daripada mahasiswa yang merancangkan pemberontakan di Tiananmen Square. Tahun 89, dia lari dari China. Pada waktu Premier Li Peng mengatakan ada martial law yang diterapkan di China, dia lari dan dia meninggalkan China. Dia mendapatkan suaka dan bisa sekolah di Amerika, tapi nggak punya duit. Beberapa hari sebelum Thanksgiving, dia diusir dari apartemennya. Dia bingung, dia lari balik ke China, maka dia akan mati di penjara. Dia tinggal di Amerika, dia akan menjadi gelandangan. Dia pikir yang terbaik adalah habisi nyawanya. Dia udah siapkan silet untuk potong urat nadinya, tapi dia takut melakukan itu. Dan dia bertemu dengan saya tepat pada waktunya. Saudara bisa bayangkan, what if I go to Santa Barbara? Bagaimana kalau saya ternyata tidak dibatalkan, pergi hura-hura hahaha di Disneyland? Saudaraku, satu kesempatan setelah beberapa waktu setelah itu, dia dibaptis terima Tuhan. Saya datang di tempat di gereja di mana dia dibaptis. Saya duduk diam. Betul-betul saya menikmati lawatan Tuhan hari itu. Saudaraku, sampai ada satu orang jemaat, dia berkata begini, saya diberkati dengan your silent. Bagaimana dia tahu bahwa ada sesuatu yang bergejolak di dalam hati saya? Saudaraku, saya ingin sampaikan, kalau Tuhan tutup satu pintu, kalau Tuhan izinkan sesuatu mengecewakan hidupmu, He has another plan. Tuhan punya rencana yang lebih mulia daripada apa yang kita bisa bayangkan. Saudaraku, sekarang orang itu udah menjadi warga negara Amerika mungkin, dan dia udah tinggal di sana, udah beristri dan hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Tapi saya ingin sampaikan, dibutuhkan orang-orang yang rela dipermainkan, dijatuhkan, diinjak-injak seperti Yusuf untuk dipakai membawa rencana Tuhan digenapi. Saudaraku, Yusuf bisa berkata kepada saudara-saudaranya, apakah aku ini pengganti Tuhan? Dengan kata lain, Yusuf berkata, bukan kamu yang menentukan langkah-langkah hidup ini, tapi ada Tuhan di atas sana. Dia yang mengatur segala-galanya. Kalau toh kamu pikir kamu bisa mengecewakan saya, karena aku sudah berdamai dengan yang di atas sana. Dengan mudah Yusuf melakukan pengampunan, melepaskan pengampunan bagi saudara-saudaranya. Saudaraku, banyak perkara yang saudara dan saya nggak mengerti. Beberapa tahun yang lalu, tahun 2018, ada seorang yang cukup terkenal di Republik ini, minta pinjam duit dari saya. Saya katakan saya nggak punya cukup uang, karena dia digugat orang, dia harus bayar dosen ini, itu, dan sebagainya. Namanya hancur. Saya bilang saya nggak punya uang, tapi saya punya fasilitas. Saya bisa ambil pinjaman dari bank untuk bantu. Berapa lama kamu butuh? 2 minggu. Sekarang sudah berapa tahun? Hampir 4 tahun. Nggak pernah hubungi, nggak pernah. Saya kecewa. Saya ditagih oleh bank. Saya ditagih oleh ini, itu. Dan kebutuhan untuk bayar anak-anak. Istri saya tahu persis. Kami suami istri bergumul, Tuhan buka jalan, Tuhan buka jalan. Nggak ada jalan, saudaraku. Saya harus coba untuk lakukan ini. Saya harus jual ini, lakukan itu, dan sebagainya. Ketika saya mulai menjadi kecewa, saya membaca satu artikel tentang seorang yang bernama Robbie Kriksman. Satu kali Robbie Kriksman pergi dengan kakeknya, Mr. Kriksman, nggak disebut namanya. Dia pergi di sekitar sinagog di Brooklyn di New York. Ketika dia berjalan, seorang kakek dengan cucunya ini dari arah yang berlawanan, ada seorang tua yang seusia kakeknya sedang berjalan dengan tongkat. Lalu kakek daripada Robbie Kriksman berdiri menatap dalam-dalam, kemudian dia menganggukkan kepala. Kemudian dia berjalan lagi. Robbie Kriksman berkata kepada kakeknya,
Kakek, apakah kakek kenal orang itu? Iya. Dulu sebelum perang, dia itu sahabat baik kakek. Loh, kenapa kakek nggak peluk dia, cium dia, berangkulan, ketemu sahabat lama? Kakeknya bilang, udah, nggak usah diperpanjang. Tapi Robbie Kriksman terus mendesak kakeknya. Kenapa kakek nggak lakukan itu? Tunjukkan dong satu sukacita bertemu dengan sahabat karib. Yaitu dulu, dia sahabat karib. Bahkan lebih baik daripada seorang saudara sekalipun. Kenapa kakek nggak peluk cium dia, rangkul dia, ajak dia makan, tinggal di rumah? Udahlah Robbie, nggak usah diperpanjang. Tapi karena Robbie terus mendesak, kakeknya berkata begini. Dulu kakek ini tinggal di Rumania sebelum Perang Dunia. Pada waktu itu Nazi Jerman sudah menghantam berbagai negara-negara di Eropa Timur dan belum masuk ke Rumania. Orang tadi adalah sahabat karib daripada kakek, tinggal hanya beberapa rumah dari rumah kakek. Kemudian pada waktu itu, kabar tentang bagaimana Nazi akan masuk ke Rumania sudah terdengar oleh kami. Sahabat karib kakek itu datang ke rumah dan dia bertanya kepada kakeknya. Dia kata, sahabatku, Nazi Jerman sebentar lagi akan masuk. Apa rencanamu? Sang kakek berkata begini, pada waktu itu dia masih muda. Dia katakan gini, saya sudah siap-siap. Saya sudah mendapatkan visa untuk masuk ke Amerika. Dan beberapa lembar uang US dollar. Saya sembunyikan di satu tempat, ditunjukkan tempatnya. Jadi kalau rumah saya dilanda oleh tentara Nazi, saya akan lari bersama istri dan anak-anak. Ambil visa itu dengan beberapa lembar uang US dollar dan kami akan pergi. Migrasi ke Amerika. Apa yang dikhawatirkan betul-betul terjadi. Nazi Jerman masuk dan sang kakek ini dia bergegas mencari tempat persembunyian daripada visa dan dokumen-dokumen dan uang yang dia persiapkan. Ternyata semuanya udah hilang. Dia pergi ke rumah sahabatnya, rumah itu sudah kosong. Nazi datang, mengambil sang kakek bersama istrinya dan 2 orang anaknya. Dibawa ke Polandia, ke Auschwitz. Di situ dia kehilangan istrinya dan kedua orang anaknya. Hancur total. Tahun 1945, Amerika datang dan membebaskan Auschwitz. Sang kakek dengan tertatih-tatih pada waktu itu masih muda, dia keluar. Pada waktu dia jalan keluar, dia diselamatkan oleh tentara Amerika dan dibawa ke Amerika. Lama setelah itu dia mendengar sahabat karibnya sudah mengetahui bahwa Nazi sudah ada di ambang pintu. Malam itu dia ambil semua dokumen yang dipersiapkan oleh sang kakek. Dia lari membawa keluarganya, dia selamat. Tetapi atas korban sahabat karibnya sendiri. Robbie Kriksman mendengar itu, dia katakan, kenapa kakek nggak pukul dia? Hantam dia, kurang ajar, dia sudah menghancurkan hidupmu. Sang kakek berkata, udahlah, nggak usah diperpanjang. Let bygone be bygone. Yang sudah berlalu, biarlah berlalu. Tapi dia sudah menghancurkan hidupmu. Sang kakek berkata begini, waktu itu adalah waktu yang berbeda. Orang melakukan apa saja untuk bisa hidup. Untuk mempertahankan keluarganya. Dia sudah memilih untuk melakukan sesuatu sesuai dengan warna karakternya sendiri. Sekarang saya juga sudah selamat. Saya bergerak memilih melakukan sesuatu sesuai dengan warna karakter saya. Gak perlu lagi bersikap marah. It's okay. Tapi keluarga kakek ini dihancurkan. Terus kakeknya berkata begini, kamu tahu, pada waktu kakek itu keluar dari Auschwitz, tidak lama beberapa langkah dia berjalan, dia melihat satu anak kecil usia 3 tahun. Terkapar dan kelaparan, dalam keadaan terluka-luka, gak punya siapa-siapa, mengap-mengap. Dengan penuh belas kasihan dituntun anak itu, diambil. Dan sang kakek berkata, kamu tahu siapa anak itu? Anak itu adalah bapakmu. Karena kakekmu ini tidak pernah punya keluarga lagi. Tuhan pertemukan kepada anak ini yang akan menjadi bapak dan kemudian menjadi bapakmu sampai hari ini. Saudaraku, semua ada dalam rencana Tuhan. Kalau saudara bisa belajar melihat
sesuai dengan apa yang Tuhan kerjakan. Belajar pertama lakukan hal ini. Berdamai dengan Tuhanmu. Saudara tahu, orang Kristen disebut sebagai Israel rohani. Saudara pernah mendengar kata-kata itu? Saudara adalah Israel rohani. Saudara menerima janji yang Tuhan berikan kepada Abraham, kepada Ishak dan kepada Yakub yang namanya berubah menjadi Israel. Saudara tahu apa arti kata Israel? Kalau saudara melihat, sebelumnya Yakub disebut sebagai Yakub. Kemudian pada waktu itu di Peniel, dia bergumul dengan Allah, dia berjuang dengan Allah. Dan kemudian Tuhan merubah namanya menjadi Israel. Saudara tahu apa artinya Israel? Malaikat Tuhan berkata gini, aku mulai hari ini memberi nama engkau Yisrael, Israel. Karena engkau telah battle with God and with man and you won. Engkau telah bergumul dengan Tuhan dan manusia dan engkau menang. Saudaraku, saya ingin sampaikan, kalau saudara mau disebut sebagai Israel, sebagai keturunan Abraham, yang akan masuk mempersembahkan korban bagi Tuhan, you have to win the battle with God. Saudara harus menang pergumulan dengan Allah. Saudaraku, dilukiskan oleh Yakub, Bapak Israel, dengan bergumul pada waktu itu. Tetapi dalam hari-hari ini, saudara akan diperhadapkan kepada satu peristiwa. Ketika Tuhan tidak masuk akal bagi hidupmu. Ketika Tuhan itu seakan-akan berbuat curang terhadap hidupmu. Ketika Tuhan berbuat jahat dalam hidupmu. What do? You battle with God. Tahun 1960 ada satu buku ditulis oleh Elie Wiesel. Berjudul Night. Bukunya hanya sekitar 120-115 halaman. Saya lupa persisnya. Buku itu berisi sumpah serapah. Berisi satu keluh kesah yang diuraikan oleh Elie Wiesel. Karena dia adalah survival dari Holocaust yang ada di Auschwitz. Dia melihat kematian ayahnya, dia menjadi sebatang kara. Dia melihat di mana Tuhan ketika semua ini terjadi. Di mana campur tangan yang maha tinggi. Saudaraku, dia ungkapkan kemarahannya, kekecewaannya kepada Tuhan di dalam buku itu. Tahun 1960, berjudul Night. Tahun 1997, hampir 50 tahun setelah itu. Pada perayaan Rosh Hashanah, orang Israel, orang Yahudi merayakan Rosh Hashanah dengan satu minggu. Sepanjang minggu itu disebut sebagai the days of awe. Hari-hari yang penuh dengan kekaguman. Hari-hari yang penuh dengan menakjubkan. Elie Wiesel menulis satu artikel di New York Times. Saya ada print, saya minta Yanti tadi print. Saudaraku, Elie Wiesel berkata di dalam artikel ini enggak lazim ditulis di dalam surat kabar umum seperti itu. Dia sebut Tuhan sebagai the master of the universe. Tuhan di atas seluruh jagat raya. Dia buka doanya seperti ini. Oh master of the universe, let us make up. How long can we go on being angry? Oh Tuhan seluruh jagat raya, mari kita berdamai. Berapa lama lagi kita harus bermusuhan? Ya. Saudaraku, ini hanya 2 halaman. Kalau saudara mau nanti saudara bisa dapatkan kopinya, bicara dengan pastoral. Saudaraku, di bagian terakhir daripada doanya ini, Elie Wiesel berkata gini, Master of the universe, in spite of everything that happened, yes, in spite, let us make up. For the child in me, it is unbearable to be divorced from you for so long. Oh Tuhan segala jagat raya, sekalipun semua itu yang sudah pernah terjadi, ya sekalipun semua itu, mari kita berdamai. Berapa lama lagi aku bisa bermusuhan, dipisahkan dari engkau. Sifat anak-anak di dalam diriku gak bisa terus menerus dipisahkan dari engkau. Saudaraku, saya ingin sampaikan hari ini, sebelum saudara belajar untuk mengampuni, learn something, berdamai dengan Tuhan. Berdamai dengan Tuhan. Mungkin ada perkara yang saudara gak mengerti Tuhan kerjakan. Kalau perlu, ampuni dia. Berdamai dengan Tuhan. Beberapa waktu ke depan nanti saudara akan melihat. Saya akan tuntun saudara pelan-pelan untuk belajar melepaskan pengampunan. Saudara harus belajar untuk ikut apa yang saya sampaikan. Berdamai yang pertama dengan Tuhan. And everything is gonna be okay. Amin saudaraku. Mari tundukkan kepala. Worship leader, singers, para pemain musik. Ingat satu perkara hari ini. Ya, sebagai hal yang pertama kali.
make peace with God. Berkata seperti Elie Wiesel, let's make up. A child within me cannot be divorced from you for so long. Sifat anak-anak di dalam diriku gak bisa dipisahkan dengan kau terlalu lama. Coba lihat anak-anak. Sekalipun dia marah sama papahnya, sama mamahnya, nanti dia akan cari papa, dia akan cari mama. Di Magelang ada seorang anak yang kehilangan mamahnya. Umur 5 tahun. Setiap pagi jiwanya goncang. Dia pergi panggil tukang becak langganan mamahnya. Dan tukang becak itu udah mengerti. Dia pergi keluar masuk desa, keluar masuk pasar. Orang-orang bertanya, "Nyo dari mana?" "Aku mau cari mama. Aku mau cari papa." Kenapa? Karena sifat anak-anak tidak bisa dipisahkan terlalu lama dari papahnya. Berapa lama saudara sudah meninggalkan Tuhan? Mungkin sudah datang ke tempat ini. Tapi di mana hatimu? Elie Wiesel 50 tahun mempertahankan kemarahan itu. Dan dia berkata, I cannot do this anymore. Aku gak bisa terlalu lama dipisahkan dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Mari kita berdamai. Hari ini sebagai hamba Tuhan saya ingin sampaikan. Make peace with your maker. Berdamai dengan pemilikmu, dengan pembuatmu. Supaya engkau bisa belajar mengampuni. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Oh, Yesus, nama Yesus, pujilah Dia. Oh, kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Biarkan worship leader nyanyikan lagu ini. Saudaraku, saya ingin bicara kepada saudara. Semua mata tertutup. Hari ini, berapa lama engkau sudah bermusuhan dengan the maker of the universe, dengan the master of the universe? Berapa lama engkau mempertanyakan kedaulatan Tuhan? Kenapa hal buruk terjadi bagi saya? Di mana Tuhan ketika semua ini terjadi? Hari ini sebagai hamba Tuhan saya ingin sampaikan, let's make peace with Him. Mari kita berdamai dengan Tuhan. Kalau itu keputusanmu untuk berdamai dengan Tuhan, sekalipun kau gak mengerti. Elie Wiesel sampai matinya dia gak mengerti kenapa Tuhan izinkan orang-orang Yahudi dibakar, dilecehkan di Auschwitz. Tapi dia berkata, mari kita berdamai. Kalau hari ini kau mengambil keputusan, Tuhan aku gak mengerti apa yang terjadi dalam hidupku. Kenapa orang itu memperlakukan aku seperti ini? Kenapa aku dibuang? Kenapa aku dihianati? I don't know. Tapi hari ini aku mau berdamai dengan kau. Kalau itu keputusanmu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Amin. Sekarang letakkan tanganmu di dadamu sendiri. Katakan, nama Yesus, pujilah Dia. Oh, kasihnya kepada saya sampai, katakan sekali lagi, kasih Yesus, kasih Yesus sungguh indah. Tuhan, hari ini hamba berdoa untuk setiap tangan yang tertumpang di dada masing-masing, di tempat ini maupun di rumah masing-masing, di Beth Shalom atau dimanapun mereka berada. Hari ini hamba-hambamu, anak-anakmu, gerejamu mengambil keputusan untuk berdamai dengan kau Tuhan. In spite of everything that happened, sekalipun semua itu sudah terjadi dan kami gak mengerti kenapa itu terjadi, tapi kami mengambil keputusan untuk berdamai dengan Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berhenti berkata-kata. Tuntun terus gereja-Mu, supaya kami hidup dalam damai dengan Tuhan. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih Yesus, mari bangkit berdiri. Sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Oh Yesus, nama Yesus. haleluya. Dia kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Sekarang gereja Tuhan, angkatlah kedua tanganmu. Pulanglah dalam keadaan damai dengan Tuhan Allahmu. Hiduplah dalam keadaan damai dengan Tuhan Allahmu. Dan kau akan melihat kasih yang bergulung-gulung seperti sungai yang tidak pernah kering akan mengalir dalam hidupmu. Pada waktunya Tuhan, kau akan melihat Tuhan izinkan hal itu terjadi dalam hidupmu. Supaya engkau menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Supaya orang melihat Tuhan dalam hidupmu. Biar itu terjadi mulai hari ini dalam hidupmu. Sampai Tuhan panggil engkau kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, selamat berhari Minggu saudara. God bless you all.